Merawat kesehatan rambut hampir selalu identik dengan salon, creambath, ataupun menggunakan produk-produk hair care. Padahal perawatan rambut tak semata-mata pada treatment aja. Gimana cara kamu memperlakukan rambut dalam kebiasaan sehari-hari juga sangat penting dan ngaruh loh beauties. So di video kali ini nih dia akan bahas kebiasaan apa saja yang perlu kamu lakukan biar rambut lebih sehat. Stay tune! Keramas merupakan aktivitas untuk membersihkan rambut dari debu dan kotoran. Hanya saja, sebaiknya hindarilah keramas berlebihan. Bukannya rambut menjadi bersih, malah aktivitas ini bisa bikin rambut jadi rusak loh. Tepatnya karena shampoo dapat menghilangkan minyak penting pada kulit kepala. Hasilnya kulit kepala menjadi kering, gatal, bahkan berketombe. Tapi bukan berarti kamu harus menghilangkan aktivitas keramasmu ya. Kamu tetap harus mencuci rambut, hanya saja kurangi intensitasnya. Untuk berapa banyak intensitasnya dikurangi, itu tergantung rambutmu sendiri. Tapi normalnya berkeramas bisa dilakukan 2-3 hari sekali. Selain intensitas, memilih shampoo yang tepat juga perlu. Sebaiknya gunakan shampoo dengan bahan-bahan natural yang tidak ada kandungan deterjen di dalamnya. Selama sedang tidak berkeramas, kamu bisa menggunakan produk alternatif seperti dry shampoo untuk menata rambutmu. Atau jika sangat ingin berkeramas, kamu bisa hindari area kulit kepala biar tidak terlalu kering. Hanya menggunakan conditioner atau bahkan hanya menggunakan air. Banyak orang yang berusaha mengeringkan rambut dengan cara menggosok rambut dengan handuk. Padahal cara ini justru dapat membuat rambut jadi cepat rusak. Hal ini dikarenakan saat rambut basah, helaiannya itu cenderung lebih rapuh. Permukaannya menjadi kasar, kering, dan juga bercabang. Untuk itu, janganlah sembarangan dalam menggosok rambut setelah keramas. Kamu tetap bisa menggunakan handuk saat mengeringkan rambut. Hanya saja ada caranya sendiri. Pertama, peras rambutmu hingga airnya betul-betul mengalir keluar. Cara ini dapat mempercepat proses pengeringan rambut. Kemudian, kamu bisa mengambil handuk dan menekannya hingga air menyerap pada handuk. Cara ini bisa diulang beberapa kali hingga kamu merasa rambutmu cukup kering. Selanjutnya, bungkuslah rambutmu sekitar 10 hingga 20 menit. Tapi cara ini optional ya beauties. Yang perlu diingat, menekan atau membungkus rambut dengan handuk tidak akan membuat rambutmu benar-benar kering total. Kamu perlu membiarkan rambutmu terkena angin hingga benar-benar kering. Untuk pemilihan handuk, kamu bisa memilih yang bahannya microfiber. Apabila tidak punya, sebagai alternatif gunakan t-shirt dengan bahan lembut. Masih jadi perdebatan, sebaiknya keramas menggunakan air dingin atau air panas. Sebenarnya keduanya memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, marilah kita bahas air saat keramas. Air yang terlalu panas bisa membuat rambut jadi kering bahkan rontok. Kalau sudah kering, masalah rambut pun juga menjadi lebih banyak, misalnya sulit diatur dan berketombe. Sebaliknya, air dingin membuat rambut lebih mudah berminyak sehingga menjadi lebih lepek. Belum lagi rasanya kurang nyaman karena dingin. Tapi air hangat memiliki dampak yang bagus untuk rambut. Seperti dapat membersihkan kotoran dan pori-pori kulit kepala dengan baik, menstimulasi peredaran darah untuk mempercepat pertumbuhan rambut, mengurangi minyak pada rambut, dan membuat rambut lebih bertekstur dan mengembang. Kemudian, air dingin dapat membuat rambut jadi lebih mudah diatur, menutup kutikula sehingga rambut bercahaya, mengurangi minyak dan kotoran, mampu mengontrol rambut yang mengembang dan sulit diatur, serta meningkatkan sirkulasi darah sehingga membantu proses pertumbuhan rambut. Untuk itu, dari kelebihan-kelebihan yang dijabarkan di sini, bisa diambil kesimpulan dalam skincraft.com. Sebaiknya awali membasahi rambut menggunakan air hangat untuk membuka kutikula. Kemudian setelah berkeramas, bilas rambut dengan air dingin agar kutikula tertutup kembali. Air dingin juga bisa membuat rambutmu kembali lembab loh. Sebelum lanjut ke tips berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Di poin sebelumnya, Nidia udah bahas kalau rambut yang basah biasanya sedang rapuh. Oleh karena itu, kamu juga perlu menghindari menyisir rambut saat basah. Apabila terus dilakukan, rambut akan mudah rontok. Maka sebaiknya tunggulah hingga rambut benar-benar kering, baru kamu bisa mulai menyisirnya. Selain itu, menyisir juga tidak perlu terlalu sering. Jika terlalu sering, rambut bisa menjadi renggang dan ujungnya patah. Jangan lupa gunakan sisir yang nyaman untuk rambutmu. Hindarilah sisir yang membuat rambutmu ketarik. Mencepol rambut memang memberikan rasa nyaman. Kamu tidak perlu direpotkan oleh rambut yang berterbangan di wajahmu. Tapi ternyata mencepol terlalu sering juga bisa berakibat buruk bagi kesehatan rambut loh. Penyebabnya karena mencepol rambut bisa merusak folikel rambut, tempat di mana rambut bertumbuh. Akibatnya rambut menjadi bercabang. Selain itu, terlalu sering menarik rambut ke satu bagian tertentu dapat memberikan efek rambut yang botak. Sebab ada bagian-bagian yang kosong karena rambutmu fokus pada satu tempat. Sebenarnya bukan tidak boleh mencepol rambut, sah-sah aja kok. Tapi jangan dilakukan terlalu sering ya. Itu dia kelima kebiasaan yang harus kau perhatikan untuk merawat rambutmu lebih sehat. Kalau gitu sekarang Nidia pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao Bella!